Chapter 2 Kematian Helmi. Sesaat Raka tercekat. Ada sebuah perasaan aneh bergelayut di hatinya tiba-tiba. Dia merasakan kepergian Helmi tak biasanya. Dia tak bisa tidur malam ini. Beberapa kali dia membalikkan badannya. Bagai tersadar, Raka pun mulai membenarkan apa yang ibu lihat. Wajah Helmi begitu pucat, seperti jiwanya tak lagi berada dalam jasadnya. Tiba-tiba terdengar suara ketukan di pintu kamar. Mas, sentak Fitri mengejutkannya. Apa? Jangan suka buat aku jantungan, Fit. Teriak Raka melotot. Ih, habis dipanggil dari tadi gak jawab. Seru Fitri protes. Kamu makan dulu, sahut sang ibu melongo ke dalam kamar. Enggak, Bu. Tadi sama Helmi udah makan. Mas Raka gak bisa tidur, tanya Fitri mencari tahu. Iya. Seakan teringat akan sesuatu, Raka mendatangi ibunya di kamar depan, meninggalkan Fitri yang masih terbengong. Kemudian, gadis itu pun juga mengikuti Raka ke kamar depan. Bu, apa ibu melihat Helmi berbeda? Terlihat bulu Snia terperanjat dengan pertanyaan Raka. Wanita itu enggan untuk menjawab. Kok diam sih, Bu? Wajah temen kamu itu. Bulu Snia menghentikan kalimatnya. Dia terdiam dengan pandangan mata yang lekat menatap wajah Raka dan Fitri bergantian. Kenapa, Bu? Tanya Raka makin heran dan penasaran. Wanita itu menggeleng. Dia tak mau melanjutkan lagi kalimatnya. Semoga teman kamu itu baik-baik aja, Raka. Raut wajah Raka semakin terlihat gusar. Dia semakin penasaran dengan kalimat menggantung ibunya. Kenapa ibu berkata seperti itu? Sudah Raka, kamu tidur sana. Ingat pesan ibu. Jangan pernah keluar atau mengintip keluar jika ada suara kemerincing andong. Ingat itu. Dan jangan tanya kenapa. Tegas bulu Snia pada anak tertuanya. Raka berjalan keluar kamar ibunya dan menuju ke kamarnya. Dia terduduk di atas kasur. 2 minggu yang lalu, desanya tidak sepi dan mati seperti ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Dan andong pocong itu apa? Desisnya. Tanya merebak dan memenuhi isi kepala dan hatinya. Dia dipenuhi oleh rasa penasaran akut, hingga akhirnya tertidur. Belum sampai terlelap, Raka merasakan tubuhnya dicolek seseorang. Dia membuka mata, lebar. Pandangannya berpendar, mengitari seluruh isi kamarnya yang tak terlalu luas itu. Tak terlihat seorang pun. Mungkin perasaanku aja. Raka mencoba kembali untuk tidur. Dia merebahkan tubuhnya dan menarik selimut yang berada di ujung kaki. 30 menit kemudian, Raka mendengar suara pintu kamarnya diketuk lirih. Bahkan hampir tak terdengar. Dengan malas dia membuka mata. Kemudian, mencoba memasang telinga. Apa ibu? Atau Fitri ya? Tanya dalam hati. Raka memutuskan untuk turun dari ranjang. Dia pun berjalan gontai membuka pintu kamar. Kepalanya sedikit melongo ke arah luar. Sunyi dan sepi. Tak terlihat ibu ataupun Fitri. Buru-buru dia menutup pintu kamar. Namun, dia seperti melihat bayangan seseorang duduk di kursi ruang tamu. Keraguan meliputi hatinya. Raka mencoba untuk kembali membuka pintunya pelan. Dia mengintip dari celah pintu. Helmi, desisnya. Dia mengerjapkan mata beberapa kali, seolah tak percaya dengan apa yang telah dilihatnya. Gak mungkin dia. Bukannya tadi sudah pulang? Pasti aku sedang mimpi ini. Raka. Dia memanggilku. Bisiknya dalam hati. Raka mencoba mengamati kembali sosok yang sedang duduk itu. Wajahnya mengarah pada dirinya saat ini. Tatapannya tampak kosong. Bukannya kamu tadi sudah pulang? Tanya Raka masih di balik pintu kamar. Dia enggan untuk keluar kamar. Hatinya menahan dan menolak untuk menemui Helmi. Aku gak bisa pulang, Raka. Tolong aku. Enggak bisa pulang? Bagaimana aku menolong kamu? Antar aku pulang. Malam-malam begini. Helmi mengangguk pelan. Kemudian, dia menangis. Isak tangisnya membuat Raka merinding seketika. Kenapa kamu menangis? Aku ingin pulang. Ya, kamu bisa pulang. Lewat pintu itu. Dan pulang Helmi. Selesai. Aku ingin pulang.
Teriak Helmi kencang dan suaranya terdengar mulai berbeda. Bagai tersentak, Raka tersadar. Jika lelaki yang sedang diajak bicara bukanlah Helmi. Tiba-tiba, sosok itu berubah menjadi putih. Kedua matanya melotot, dan bibirnya berkerut-kerut. Seakan tenggorokannya tercekat dan kering. Po Chuang. Teriaknya kencang. Tubuh Raka bergetar hebat. Guncangan lembut bagai menyadarkannya. Mas Raka, teriak Fitri yang sudah berdiri di sebelahnya. Ada apa? Tanya Bulus Niyah cemas. Keringat membasahi wajah dan tubuhnya. Napasnya terengah-engah. Raka sepertinya bermimpi, Bu. Tapi Raka seperti benar-benar melihatnya. Dia tertunduk tajam. Seolah mencoba mengingat kembali apa yang sedang terjadi. Apa yang kamu lihat? Helmi berubah menjadi pocong. Bu, ujarnya dengan menggenggam erat telapak tangan ibunya. Mas, jangan buat aku takut dong. Cetus Fitri. Fitri semakin merapat dan memeluk ibunya. Serius Fit? Seperti nyata, aku melihat Helmi duduk di kursi. Sama persis saat dia duduk tadi. Bu, ucap Raka terhenti. Matanya sampai memerah. Raut wajahnya sangat tegang. Fit, ambilkan minum mas kamu. Gak mau? Bu, Fitri takut ke dapur. Elaknya. Bulus Niyah keluar kamar. Kini, Fitri duduk di sebelah kakaknya yang masih tegang. Ini, kamu minum dulu Raka. Segelas air putih itu habis. Sepertinya Raka benar-benar ketakutan oleh mimpinya. Bu, apa telah terjadi sesuatu dengan Helmi? Semoga dia baik-baik saja. Raka, tapi Bu, dia minta aku mengantarnya pulang sebelum pocong itu muncul. Ujar Raka semakin cemas. Kalau sudah pagi, coba kamu telepon rumahnya. Biar kamu tenang ya. Raka mengangguk. Kali ini dia sepakat dengan pendapat ibunya, yang sering dia bantah. Apalagi sesuatu yang terlihat tak masuk akal dalam nalarnya. Ini sudah mau subuh, mending nunggu sekalian. Iya, Bu. Fitri, temani kakak kamu dulu. Ibu mau masak air dulu. Pinta Bulus Niyah. Emang Mas Raka masih takut? Tanya Fitri seolah mengejeknya. Gak usah kamu temani. Sentak Raka. Bulus Niyah terlihat keluar rumah. Mentari pagi sudah menampakkan ronanya. Dia berjalan menuju sebuah warung sayur. Terlihat beberapa ibu-ibu sudah ramai di tempat itu. Ada apa nih? Masih pagi udah lama banget. Tanya Bulus Niyah. Bulus nih. Apa enggak dengar semalam ada yang tertabrak truk? Persis di depan pintu keluar gerbang desa kita. Celetuk salah seorang tetangga. Ya Allah. Beneran Bu? Tanya Bulus Niyah terkejut. Serius? Beneran? Katanya anak muda. Laki-laki. Menurut yang melihat, dia keluar dari desa kita. Bulus Niyah jadi berpikir lelaki itu adalah Helmi. Jam berapa kejadiannya? Sudah malam. Kok ya dia berani ya? Malam-malam keluyuran begitu? Apa enggak takut kalau bertemu dengan, itu. Sepertinya bukan warga desa ini. Sahut yang lain. Tiba-tiba, Bulus Niyah mengurungkan niatnya belanja. Bu, enggak jadi belanja. Teriak mereka. Bulus Niyah tak menjawab. Dia terus berjalan cepat pulang ke rumah. Raka, bangun. Ada apa Bu teriak-teriak? Teman kamu si Helmi sudah ditelepon. Raka menggeleng. Telepon sana cepat. Tanyakan dia sudah di rumah. Kenapa sih ibu panik gitu? Sudah telepon sana. Dengan kesal wanita itu menarik lengan anaknya. Iya, Bu, ini Raka telepon. Ucapnya kesal. Raut wajahnya terlihat kuyu. Rasa mengantuk masih menggelayut di kedua matanya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terdengar suara ramai di rumah Helmi. Seperti sedang ada acara. Helmi ada. Tiba-tiba, Raka mendengar suara seseorang yang menangis. Dengan terisak suara wanita itu menjawab. Kamu siapa? Saya temannya Helmi, Bu. Tangisnya semakin meledak. Raka jadi kebingungan. Apa yang sebenarnya telah terjadi? Helmi tadi malam kecelakaan. Dia meninggal. Tat.
Halo, halo. Ada apa Raka? Tanya Bulus Niyah ikut cemas. Helmi, Bu. Dia kecelakaan semalam dan meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Raka terduduk lemas. Dia tak menyangka jika pertemuannya semalam adalah pertanda kematian Helmi. Keluar dari kamar mandi, Fitri berjalan mendekati mereka. Ada apa, Bu? Mas, kenapa? Temannya yang semalam datang kecelakaan Fit dan meninggal, ucap Bulus Niyah. Hah? Innalillahi wa inna ilaihi rojiun, ucap Fitri lirih. Fitri menatap tajam ibunya. Dia memandang lekat. Apa karena dia melihatnya tadi malam? Bu, tanya Fitri dengan raut wajah pias. Ibu juga nggak tahu, Fit. Tapi orang-orang menghubungkannya dengan itu. Raka akan menelpon teman-teman yang lain. Bu, pagi ini Raka mau ke Bangil, ke rumah Helmi. Bulus Niyah hanya mengangguk. Mas, kalau kemalaman mending jangan pulang ke rumah. Pulang ke tempat kos atau rumah teman Mas di Surabaya, ucap Fitri. Mas usahakan sore sudah sampai rumah, Fit. Bergegas dia menelpon beberapa teman. Dia buru-buru mandi dan mengganti pakaian. Fit, Mas pinjam motor kamu ya. Sekalian berangkat sekolah kamu ku antar. Oke. Di rumah itu sudah banyak pelayat berdatangan. Terlihat Raka dengan 5 orang temannya duduk di dalam rumah. Mereka bersiap untuk melaksanakan sholat jenazah. Setelah selesai, Raka dan teman-temannya mulai mengiringi keranda mayat Helmi ke kuburan. La ilaha illallahu, la ilaha illallahu, la ilaha illallahu. Tetesan air mata Raka mengalir. Sesaat dia merasa tak mampu melanjutkan langkahnya. Namun, dia berusaha keras untuk tetap mengiringi kepergian sahabat baiknya itu. Kembali, kata-kata Helmi terngiang dalam ingatannya. Aku ingin pulang, aku ingin pulang. Jangan melamun, Raka, bisik Aditya. Gila, bro. Dia semalam masih sama aku, sahut Raka. Sudah, ikhlaskan kepergian dia, sahut Melisa. Iya, ikhlaskan dia Raka. Kasihan mayatnya kalau kamu tangisi, ucap Aditya. Bersusah payah, Raka menahan tangisannya. Dia ingin menceritakan kejadian aneh itu pada teman-temannya, tapi Raka mengurungkan niatnya. Raka berpikir mereka pasti tidak akan percaya dengan kisahnya. Tadi kamu ingin cerita tentang apa, Raka? Tanya Melisa. Enggak deh, kapan-kapan aja. Teman-temannya sedikit heran dan penasaran melihat perubahan pada diri Raka yang terlihat tidak tenang. Seolah ada sesuatu yang sedang dia pendam. Apakah mereka akan mempercayai cerita tentang Andong Pocong itu? Tanya dalam hati Raka menyeruak. Saat ini dia butuh seseorang yang bisa memberi penjelasan atas hal tidak masuk akal ini. Tapi siapa?